Hai, gue Midnaut. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe karena banyak dari kalian yang belum subscribe. Disclaimer dulu, video ini berisi gambar yang mengganggu bagi sebagian orang. Baca dengan bijak. Chapter dibuka dengan Tatsuya yang berada di tempat di mana Kaname tergeletak dengan dialog tambahan dari Tatsuya. Balas dendam tidak akan membawa kembali apa yang telah hilang darimu. Balas dendam hanya akan membawa balas dendam yang lain. Itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Maka dari itu, penting untuk memaafkan. Mungkin begitu. Kemudian kita dibawa kembali ke 37 jam lebih awal, kembali ke pertarungan Kaname serta Muto. Mereka berdua terlihat kelelahan melawan banyak orang. Kenzo yang memperhatikan dari jauh memuji kemampuan Kaname dan Muto. Ia mengatakan bahwa mereka berdua sudah terbiasa bertarung dengan banyak orang. Dan Kenzo berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kaname tiba-tiba diserang dari belakang dan terkejut melihat Kroco yang ia selamatkan kembali menyerangnya. Kroco itu berkata, jika mereka tidak menyerang Kaname, maka Bakurakan akan menyerang mereka. Muto pun marah kepada mereka atas perlakuan mereka yang sudah diselamatkan. Terkejutnya Kaname membuat celah untuk anggota Bakurakan mengeroyok Kaname. Tiba-tiba saja, mobil melaju kencang yang menabrak Kaname serta gerombolan anggota Bakurakan itu. Semuanya pun terdiam, dan tidak ada yang mempercayai yang terjadi. Ternyata, orang yang keluar dari mobil itu adalah Kenzo. Muto hanya bisa berkata kalau dia akan menghabisi Kenzo, tapi Kenzo menjawab kalau dia tidak berada di level Muto. Muto pun tiba-tiba menyerang Kenzo, tapi Kenzo membalas dengan mematahkan tangan Muto. Dengan tangan patahnya, Muto masih bisa bangkit untuk melawan Kenzo. Kenzo pun pergi karena polisi sudah hampir datang. Muto hanya bisa meminta maaf berkali-kali kepada Kaname yang tidak sadarkan diri. Shin berpindah ke rumah sakit, di mana eksekutif Kirito berkumpul. Terdapat Taguchi Masaru, Meguro Suya, dan anggota Kirito, Sawao Murario. Mereka semua sepakat untuk merahasiakan ini, karena jika sampai bocor, entah apa yang akan geng lain lakukan, mengingat mereka tidak memperdulikan tentang kesepakatan damai. Imai ternyata juga ada, meskipun Imai adalah outsider, yang bukan anggota Kirito. Imai dipanggil oleh Achan. Di luar, Achan dan Tatsuya sedang berbicara. Achan mengatakan bahwa keluarga Kaname tidak mau melihat Achan, padahal Achan dekat dengan Kaname sejak kecil. Tatsuya kemudian bertanya, apa yang akan Kirito lakukan selanjutnya? Tapi Achan hanya menjawab, kenapa? Seakan-akan memberitahu ini bukan urusan Tatsuya. Achan kemudian mengatakan, jika mereka akan menyerang balik dan jika situasi terburuk menimpa Kaname, Bakurakan akan mendapat hukuman mati. Saat memasuki rumah sakit, Tatsuya terkejut dengan Imai yang tiba-tiba menyalahkan Muto. Imai kemudian dihentikan oleh Taguchi. Taguchi menahan marah karena Imai berteman dengan Kaname dan berkata kalau mereka berdua kalah jumlah. Imai membalas, jika ia ada di sana, maka ia akan menghabisi satu persatu anggota Bakurakan untuk melindungi Kaname. Perselisihan terjadi antara Imai dan Taguchi. Kemudian Tatsuya datang untuk menghentikan Taguchi. Taguchi yang mengetahui apa yang terjadi marah kepada Tatsuya dan meminta pertanggungjawaban Tatsuya. Karena jika Kaname tidak terluka sebelumnya, ia tidak akan koma sekarang. Tatsuya hanya terdiam dan merenungkan apa yang terjadi. Ia masuk ke dalam jurang rasa bersalah yang mendalam. Hal itu dihentikan dengan adanya polisi yang menyuruh mereka diam karena mereka ada di rumah sakit. Shin berpindah keluar, di mana Imai berterima kasih kepada Tatsuya karena menghentikan ia dan Taguchi. Imai mencoba menenangkan Tatsuya dengan berkata bahwa Taguchi hanya mencari orang untuk disalahkan. Tetapi tetap saja Tatsuya merasa bersalah. Kemudian Imai mengatakan bahwa yang menyerang Kaname adalah Kenzo. Hal itu memicu Tatsuya karena ia sudah pernah bertemu Kenzo sebelumnya. Kemudian Imai mengajak Tatsuya untuk mencari Kenzo, tapi Tatsuya menolak. Imai kecewa karena Tatsuya tidak memiliki niatan untuk membalas apa yang Kenzo perbuat. Di sini, Imai semakin menyudutkan Tatsuya dengan bertanya, mengapa Kaname dan Tatsuya berkelahi? Tatsuya hanya bisa terdiam. Imai mengatakan ketika ia berbicara dengan Kaname, Kaname berkata jika itu salahnya. Saat itu, Imai khawatir dengan Kaname karena Tatsuya mengatakan tidak ingin bertemu dengan Kaname lagi, tetapi Kaname menyalahkan diri dan berkata bahwa dia hanyalah seorang berandalan. Kaname meyakinkan Imai bahwa semuanya akan segera kembali normal. Bahkan setelah mendengar cerita itu, Tatsuya tetap terdiam. Saat Imai ingin pergi sendiri untuk membalaskan dendam, ia dihadang oleh Tatsuya. Tatsuya memperingatkan Imai tentang bahaya Kenzo. Imai yang tersulut emosi tidak bisa berpikir dengan tenang. Tiba-tiba, Imai mulai menyerang Tatsuya. Shin beralih ke Achan yang sedang diinterogasi oleh polisi. Polisi itu memberikan waktu 1 minggu untuk Achan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, ia akan menangkap Kirito. Kemudian Achan menelepon Keigo. Ternyata, Keigo ditugaskan untuk berburu informasi tentang Bakurakan dan mendapat nomor telepon Kazumasa. Kembali lagi ke Tatsuya, di mana ia meminta untuk diberikan waktu 1 hari untuk berpikir. Ima yang kalah melawan Tatsuya berterima kasih karena telah dihentikan.
Keesokan harinya, Tatsuya bertemu dengan Chihiro saat sedang menuju ke rumah sakit. Chihiro kemudian mengajak Tatsuya untuk mengobrol sebentar. Chihiro ingin meminta maaf kepada Tatsuya karena sudah menamparnya. Chihiro merasa tidak enak memikirkan permintaan maaf, yang mana Tatsuya mengetahui rasa itu dengan baik dan itu menyebalkan. Sebelum pergi, Chihiro menanyakan Tatsuya tentang perannya dalam perang ini, di mana Tatsuya hanya menjawab sebagai teman Kaname. Saat di toko, Tatsuya mengingat perkataan Chihiro, di mana balas dendam hanya akan membawa balas dendam lainnya dan penting untuk memaafkan. Kemudian, Tatsuya meminta pendapat pamannya tentang situasi di mana ia harus membuat pilihan yang besar. Untuk membuat pilihan, kita perlu mengambil beban dan tanggung jawab yang datang dengan pilihan itu. Saat dirimu siap untuk kemungkinan terburuk, kau harus bertanya ke dirimu sendiri, bukan sebagai anak orang, kekasih, ataupun teman, tapi sebagai orang yang bebas. Kembali saat Tatsuya berada di tempat kejadian, Tatsuya berkata dia tidak ingin kembali ke penjara dan tidak ingin mengkhawatirkan bibi dan pamannya. Dia juga ingin memaafkan, tapi juga ingin membalaskan dendam. Banyak emosi, banyak pikiran bercampur aduk di dalam Tatsuya. Tatsuya kemudian siap untuk membuat pilihan, di mana pilihan itu adalah tidak memaafkan mereka. Jika memaafkan itu mudah, Tatsuya tidak akan menjadi berandalan dan memutuskan kalau ini adalah pertarungannya, masa bodoh dengan semuanya. Tiba-tiba Achan datang menemui Tatsuya dan mengatakan bahwa ia mencari Tatsuya. Di sini, Achan mengatakan kepada Tatsuya kalau masalah ini adalah sebagian besar tanggung jawab Tatsuya dan Achan sudah menghubungi Kazumasa. Masalah ini akan diselesaikan dengan pertarungan 1 lawan 1 antara eksekutif dari setiap tim dan Achan ingin Tatsuya menggantikan posisi Kaname. Tatsuya pun menyetujui syarat yang diberikan oleh Achan. 4 hari kemudian, di tempat yang sudah dijanjikan, syarat dari pertarungan itu adalah 1 lawan 1 antara 3 eksekutif dari masing-masing tim, dan tentunya tim yang kalah akan dibubarkan. Sebagai pengawas pertarungan ini adalah wakil kapten dari tim terkuat di West Chiba, yaitu Tojo Masafumi dari Volley Wolf. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan hasilnya, maka otomatis menjadikan Volley Wolf sebagai musuh. Terlihat Imai yang sedang mengawasi Tatsuya dengan penuh amarah. Kemudian Taguchi bertanya ke Meguro, kenapa tidak perang besar saja? Dan Meguro menjawab, kalau cara ini adalah satu-satunya cara untuk menarik Bagurakan keluar. Taguchi masih tetap tidak terima kalau Tatsuya yang maju. Kemudian Meguro mengatakan bahwa 1 lawan 1 melawan 3 eksekutif Bagurakan adalah hal yang beresiko. Kemudian dari sisi Bagurakan, Kazumasa tentu akan melawan Achan dan Koji akan melawan Keigo. Kenzo juga mengatakan saat ia berbicara dengan Achan melalui telepon, Achan mengatakan kalau penyerangan terhadap Kaname sama saja dengan menyerang dia. Kazumasa merasa geli dan mengatakan kalau hal itu seperti dari manga berandalan saja. Tibalah waktunya pertarungan. Semua orang menantikan hal ini. Yang maju pertama adalah Tatsuya. Namun tiba-tiba Imai datang dan mengatakan bahwa Tatsuya harus membuat Kenzo membayar atas perbuatannya. Tatsuya pun tersenyum dan bersiap untuk bertarung. Kenzo dan Tatsuya saling berhadapan. Suasana menjadi suram. Kenzo terkejut mengetahui jika Tatsuya adalah orang yang bersama dengan Achan waktu itu. Tapi melihat bahwa Tatsuya tidak memakai atribut Kirito, Kenzo tahu bahwa Tatsuya adalah seorang outsider. Namun Tatsuya hanya menatap Kenzo dengan penuh amarah, seakan-akan ingin menghabisi Kenzo. Kenzo memprovokasi Tatsuya lebih jauh dengan bertanya, apakah Kaname sudah mati? Tatsuya langsung menyerang Kenzo, namun berhasil dihindari. Kenzo pun membalas Tatsuya yang membuat dia berlutut. Kenzo masih belum puas dan menyuruh Tatsuya bangkit. Tatsuya kemudian langsung menyerang Kenzo. Namun, Kenzo dapat menangkal serangan Tatsuya dan menyerang balik. Saat Kenzo ingin menyerang, Tatsuya menghindar dan mencoba melakukan serangan balik. Serangan itu terbukti ampuh dan membuat Kenzo terjatuh. Kenzo langsung bangun dan bertahan karena mengira Tatsuya akan melanjutkan serangannya. Tapi ternyata Tatsuya hanya berdiri dan menyuruh Kenzo untuk bangkit. Kenzo mengatakan kalau Tatsuya tidak buruk juga. Pertarungan masih berlanjut. Semua tim melihat dengan seksama bagaimana pertarungan itu berlangsung. Di sini tiba-tiba diperlihatkan Tatsuya yang sedang tersudut. Tatsuya mencoba menyerang lagi, namun Kenzo membalas dengan menendang Tatsuya. Tatsuya yang terjatuh menjadi kesempatan bagi Kenzo untuk menyerang. Kenzo menyerang dengan membabi buta, tidak berhenti dan brutal yang membuat semua orang khawatir dan berpikir kalau pertarungan ini harus berakhir. Namun, di akhir serangannya, Kenzo merasakan sakit. Ternyata, jari-jari Kenzo patah. Kenzo yang lengah pun tiba-tiba diserang oleh Tatsuya. Kenzo yang kelelahan dan bahkan sudah susah untuk bangkit, menerima pukulan dari Tatsuya yang membuatnya terpental kembali jatuh. Seperti belum puas sudah membuat Kenzo jatuh, Tatsuya tiba-tiba melanjutkannya dengan mencekik Kenzo. Pengawas pun berteriak kepada Achan, sampai mana Achan akan membawa pertarungan ini? Achan pun menjawab, sampai akhir yang pahit.
Di sini kita diperlihatkan pikiran dari Kenzo. Kenzo berkata bahwa yang akan menghabisi kedua saudaranya bukan Tatsuya, bukan juga Kirito, tapi dia sendiri. Kenzo pun tidak mau kalah dan membalas mencekik Tatsuya. Ini hanyalah masalah waktu sampai kita mendapatkan pemenangnya. Semua orang hanya melihat sampai akhir yang pahit. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu Kenzo. Kenzo hidup berdua dengan ibunya. Ibunya adalah selingkuhan seseorang. Semakin lama ibunya tidak bertemu pria itu, semakin pula ia menghajar Kenzo. Namun Kenzo tidak marah terhadap hal itu. Saat Kenzo berumur 11 tahun, ibunya menewaskan dirinya sendiri. Hal yang membuat Kenzo sedih adalah ibunya memilih pria itu dibandingkan Kenzo. Nama pria itu adalah Shimohara Wasahiro. Pertarungan Tatsuya dan Kenzo semakin menuju puncaknya dengan keduanya berlanjut hingga akhir yang pahit. Melanjutkan flashbacknya, Kenzo kemudian pindah ke kediaman Shimohara, di mana ia bertemu dua orang saudara lainnya, yaitu Kazumasa dan Koji. Perlakuan keduanya sangat buruk ke Kenzo, di mana Koji menghajar Kenzo, bahkan sampai mematahkan lehernya. Dan yang paling parah adalah Kazumasa, yang menyerang Kenzo secara verbal. Ternyata sebelumnya, Kenzo sudah mengetahui tentang keluarga Shimohara dan berjanji, suatu hari nanti, ia akan membalaskan dendam kepada mereka semua. Tatsuya yang bangun dari pingsan, mendapati dirinya dikelilingi oleh banyak orang. Ternyata, pertarungan itu dihentikan karena anggota Bakurakan turun dan anggota Kirito tidak terima. Tiba-tiba, di tengah kericuan itu, pengawas datang dengan membawa pistol yang membubarkan mereka. Anggota Kirito kemudian berterima kasih kepada Tatsuya karena sudah membawa kemenangan pertamanya. Namun, yang dirasakan Tatsuya bukan perasaan senang, melainkan ketakutan bahwa dia akan menjadi pembunuh dan lega bahwa Tatsuya tidak menjadi pembunuh. Kemudian di sisi Bakurakan, Kenzo meminta maaf dengan tulus bahwa dia kalah. Baik itu Kenzo atau Tatsuya, keduanya setuju bahwa mereka tidak mau melawan satu sama lain lagi. Achan kemudian mengatakan kepada Tatsuya jika Kaname telah bangun dari koma. Tatsuya terkejut mendengar kabar bahwa Kaname telah bangun. Tatsuya dan Ime tentu merasa lega dan bersyukur mendengar hal itu. Diperlihatkanlah kedua petarung yang akan bertarung di ronde kedua ini, Koji dan Keigo. Dan Koji bilang ke Keigo bahwa meski timnya dipertaruhkan, Achan malah menempatkan orang yang bahkan susah untuk berdiri. Kemudian salah satu anggota Kirito, yaitu Toshio, berkata ke Achan kalau Keigo tidak sedang dalam kondisi yang baik. Achan sudah memperingatkan Keigo, tapi Keigo tetap memaksa untuk maju. Keigo merasa bahwa ini adalah tanggung jawab seorang kapten. Ternyata, saat Keigo memburu anggota Bakurakan, Keigo terkena tikaman dari belakang dan eksekutif Bakurakan tahu akan hal ini. Namun, jika orang-orang tahu bahwa wakil kapten dan kapten tim penyerang mereka tidak ada, maka semangat bertarung anggota Kirito akan runtuh. Tiba-tiba saja, Koji memulai pertarungan dengan menendang Keigo. Dan di sini diperlihatkan wajah Koji yang penuh luka. Di sini Keigo bertarung dalam kondisi yang sangat buruk, tapi sebagai kapten tim menyerang, mundur bukanlah sebuah pilihan. Keigo kemudian berlari menuju Koji dan langsung melancarkan serangan yang mengenai mulut Koji. Namun Koji langsung membalasnya dengan tendangan. Meskipun tubuh Koji besar, Koji ini lumayan lincah. Koji melanjutkan serangan dengan menendang Keigo. Semakin banyak serangan yang diterima Keigo, semakin buruk pula situasinya. Perbedaan berat saja sudah satu hal, ditambah dengan luka Keigo, menjadikan kerugian Keigo menumpuk. Koji tetap mengarahkan serangannya ke luka Keigo. Namun Koji merasakan perasaan yang tidak enak karena meskipun Koji terus menyerang, serangan Koji seperti sudah diprediksi oleh Keigo. Koji kebingungan karena serangannya tidak dapat mengenai Keigo. Koji menendang, tapi tendangan itu dihindari oleh Keigo. Perasaan tidak enak Koji semakin lama semakin tidak hilang. Kenzo mengatakan bahwa Keigo sedang bermain-main dengan Koji. Koji yang mengetahui luka Keigo hanya memfokuskan serangan ke luka itu yang membuat serangannya menjadi monoton. Keigo berencana untuk memukul serangan Koji yang mana masih bisa Koji hindari. Toshio kemudian berteriak untuk menyemangati Keigo dan menyuruh anggota lain untuk menyemangati Keigo. Tatsuya berkata bahwa Keigo ternyata cukup populer. Achan berkata bahwa tidak ada anggota Kirito yang tidak pernah dibantu Keigo setidaknya sekali dalam pertarungan. Dan tidak ada orang yang ada di Kirito yang peduli terhadap temannya selain Keigo. Serangan yang Koji lancarkan masih saja ditahan oleh Keigo. Koji kemudian menemukan celah dan menendang luka Keigo. Namun Keigo kemudian menangkap kaki Koji dan mematahkan kakinya satu lagi. Koji kemudian sadar bahwa perasaan tidak enak ini adalah perasaan jika Keigo sama dengan Koji. Keigo adalah orang yang gila bertarung. Koji pun merasa kesakitan karena kakinya patah dan anggota Kirito bersorak untuk Keigo seperti kemenangan telah didapatkan. Di sini, Kazumasa memberikan gestur aneh kepada Koji yang membuat Koji teringat hal yang buruk. Mungkin inilah penyebab luka di mulut Koji. Hal itu membuat Koji putus asa
dan mengeluarkan pisau dan berkata bahwa dia tidak boleh kalah. Namun Keigo malah seperti kegirangan. Hal itu tentu membuat Koji takut. Tiba-tiba, Achan datang dan berkata bahwa ronde ini mereka kalah. Achan kemudian meminta maaf kepada Keigo bahwa ia tidak bisa meneruskan pertarungan ini karena jika Keigo kehilangan lebih banyak darah, Keigo akan mati. Ternyata luka Keigo terbuka dan mengeluarkan banyak darah. Pertarungan pun berakhir. Kazumasa pun senang mendapati Koji memenangkan pertarungan. Kembali ke sisi Kirihito, Meguro berkata bahwa dia tidak pernah melihat sisi Achan yang ini. Ia tidak peduli ketika Tatsuya bertarung hingga akhir, namun tidak dengan Keigo. Hal yang berbahaya dari Achan adalah garis batasnya antara teman dan yang bukan. Ronde terakhir pun dimulai antara Tanzawa Atsushi dan Shimohara Kazumasa. Keduanya memulai dengan menyapa satu sama lain. Kazumasa tiba-tiba mengajak Achan untuk berdiskusi sesama leader, yang membuat semuanya bingung. Di sisi Bakurakan, Kenzo dan anggota lainnya sedang berbincang, di mana leader dari masing-masing tim sangat kuat hingga Kenzo pun bingung bagaimana akhir dari pertarungan ini. Kembali ke Achan dan Kazumasa. Kazumasa mengusulkan untuk berdamai dan membuat aliansi. Dan jika kedua tim bergabung, akan menjadikan tim itu tim kedua terbesar di West Chiba. Tujuan dari Kazumasa adalah penerimaan berandalan dalam masyarakat. Ia ingin membuat lingkungan yang lebih layak untuk orang-orang seperti mereka. Namun Achan menolak dan tidak ingin disamakan dengan Kazumasa karena ia adalah orang yang melampaui penebusan jauh lebih buruk yang dapat Kazumasa bayangkan. Dimulailah pertarungan kedua orang gila ini. Semua orang saling menunggu-nunggu pertarungan dari kedua orang ini. Kazumasa pun melempar kaleng minuman dan pertarungan akan dimulai ketika kaleng itu menyentuh tanah. Kazumasa pun memulai serangan pertamanya, diikuti dengan serangan lanjutan. Namun serangan itu ditahan oleh Achan. Achan pun menggocek Kazumasa dan membuat ia berlutut. Kazumasa langsung memasang posisi bertahan. Tapi sayangnya, Achan hanya diam saja melihat Kazumasa. Hal itu membuat Kazumasa marah. Kazumasa menyerang, tapi itu hanya serangan mengecoh. Kazumasa kemudian berusaha untuk memelintir tangan Achan. Bahkan Kazumasa menggunakan kekuatan penuhnya, tapi ekspresi Achan tampak biasa saja. Kemudian Achan melempar Kazumasa hingga jatuh. Kazumasa benar-benar marah dan menyerang Achan, namun semua serangannya berhasil dihindari. Achan kemudian melancarkan satu serangan, namun serangan itu berhasil ditahan oleh Kazumasa. Tapi Kazumasa tiba-tiba terjatuh ke tanah. Semua orang terkejut dan kebingungan. Dari satu pukulan itu saja, Kazumasa tidak dapat merasakan kakinya. Achan pun berkata bahwa ia tidak berpikir Kazumasa dapat menahan serangan tadi. Tidak heran Kazumasa percaya diri. Achan kemudian menendang kepala Kazumasa, yang membuat Kazumasa tampak berantakan. Achan menambahkan serangan lanjutan ke Kazumasa, yang membuat ia terjatuh. Tapi tampak belum selesai, tiba-tiba Achan melompat ke arah Kazumasa, dan pertarungan pun berakhir mengenaskan. Achan berkata bahwa dia adalah yang terburuk dan mengatakan kepada Bakurakan jika inilah yang terjadi jika menyentuh temannya. Sembari menatap Tatsuya, ia berkata tidak akan memaafkan siapapun yang menyentuh Kaname. Achan pun mendatangi Tatsuya dengan tatapan yang dingin. Kemudian Achan menawarkan Tatsuya untuk masuk ke dalam Kirihito. Scene berlanjut dengan Achan yang menggotong Kazumasa dan memasukkan Kazumasa ke dalam mobil milik Kirihito. Koji pun datang dan bertanya, kemana Achan membawa Kazumasa? Achan hanya berkata tidak tahu. Koji pun memohon kepada Achan untuk mengembalikan Kazumasa dan berjanji tidak akan membiarkan Kazumasa berulah. Achan setuju, tapi dengan satu syarat. Ia meminta satu jari. Koji pun dengan berhati menyetujuinya, namun Achan belum selesai. Ia meminta satu jari dari semua anggota Bakurakan. Koji berkata bahwa sama saja Achan tidak berniat menyerahkan Kazumasa. Kenzo pun datang dan berkata biarkan saja. Achan membawa Kazumasa sebagai ganti melepaskan anggota lainnya. Achan juga bilang ia akan mengembalikan Kazumasa dalam 1 minggu. Perang antara Kirihito dan Bakurakan mencapai akhirnya dengan kemenangan oleh Kirihito. Jadi kita sudah mencapai akhir dari peperangan antara Bakurakan dan Kirihito. Kira-kira apa yang akan menanti Tatsuya dan Kirihito ke depannya? Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe, dan nyalain notif biar tahu video-video dari gue. Ciao!